Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkaltu 'ala Allah wa tasamtu billahi wa amri ilallah ma sya'allah la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qul ta'ala bil Qur'an karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bish-shabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matan wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita setiap detiknya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat panjang umur dan sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak bisa menghitungnya dan kita tidak bisa mendustakan. Wa bi ayati rabbikum tukadziban. Bapak Ibu yang berbahagia, khususnya mohon izin Al-Fakir Eko Sutrisno di depan Bapak Ibu untuk kita sama-sama kita bertalabul ilmi, bersilaturahim, bermuwajahah. Dan yang kami muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Asmaul Husna dan seluruh jamaah yang hadir pada hari ini Sabtu tanggal ini hari apa ya? Hari TNI. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita aturkan salam salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad, salam serta keluarganya dan para sahabatnya, para tabiin dan kita insyaallah pengikut kita ila yaumil akhir. Untuk itu mohon Bapak Ibu sekalian kesediaan untuk memberikan ziyadah suratul Fatihah bagi guru-guru Al-Fakir dan juga orang-orang yang mendahului kita. Ya Allah ya Rahman, syaratul Fatihah, Fadilah, Assalamu Muhammad. Para nabi, para rasul, para sahabat Nabi Muhammad, Syawal Nasi Abdul Qadir Al-Jalini Al-Daud Al-Qutb radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad Badin, Syekh Ahmad Riba, Syekh Abu Saja, Abu Yazid Al-Bistami, Sayyidina, para awliya, para wali syuhada, Sayyidul Syuhada, Syahid Hamzah bin Abdul Muttalib, khususnya para malaikat, para aparat dan guru-guru kami, Al-Imam Kiai Haji, dan kita semua yang hadir di sini dan serta keluarga kita dan orang yang terkena musibah, semua Allah angkat musibahnya, dan orang-orang yang sedang menderita Allah angkat penderitaannya, yang orang yang berhutang Allah lunaskan hutangnya, dan khususnya kepada saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, kekuatan hati dan kemenangan buat mereka. Saudara Bishirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, luar biasa. Seharusnya jadwalnya minggu lalu ya. Ini mohon maaf, afwan jidan kita karena Al-Fakir mesti keliling ya, keliling Indonesia dari Medan, Gorontalo, kemudian Bali ya, dan sampai sekarang ini juga baru sampai tadi dikabari sama Ustadz Yanis. Alhamdulillah bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua. Cuma nanti ada terakhir, sesi terakhir, ada pelajaran yang luar biasa tadi atas kejadian. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hidup bahagia, kelanjutan dari yang kemarin. Jadi kita sudah sampaikan kemarin sesi sebelumnya, yaitu bagaimana kita menghadapi masalah, bahwa solusi masalah itu adalah ada di Al-Quran, karena Al-Quran itu Allah turunkan sebagai pedoman hidup, maka kita harus jadikan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Dan Allah sampaikan bahwa kalau Anda punya masalah, sejatinya sebenarnya
tidak punya masalah aslinya. Karena apa? Sungguhnya Allah yang mendatangkan bencana atau masalah itu, dan Allah juga yang hanya Allah saja yang bisa menghilangkan. Maka sikap kita adalah secara batiniah. Jadi proses itu ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Proses tadi bagaimana kita melihat masalah itu, kadang-kadang kita semua terjebak kepada problemnya atau kepada kejadiannya, tidak kepada sumber pemilik kejadian. Nah, itu sering kita terjebaknya di situ, sehingga iblis dan kawan-kawannya tahu nih manusia pasti terjebak dengan pola pikir seperti itu. Tetapi Allah sekali lagi juga memberi tuntunan, jangan terjebak di situ, karena sesungguhnya hanya Aku yang bisa menolong kamu. Maka langkah berikut apa? Bagaimana bisa ditolong Allah? Kemarin kita sudah terangkan ada 3 syarat, yaitu yang pertama apa? Amanu, kemudian sabar, dan sholat. Yang beriman yang bagaimana? Yang sehingga kita tidak ditolong Allah, dan sabar yang bagaimana kita ditolong Allah, dan sholat yang bagaimana kita ditolong Allah, kita sudah sampaikan. Nah, sekarang ini pendalaman kelanjutan daripada itu. Kemarin kan kita sampaikan bahwa bagaimana beriman, ya bagaimana Anda yakin dengan Allah, di balik apa yang Anda ragukan dengan Allah. Ternyata kita tidak semua sepakat tidak meragukan apapun dari Allah. Bahkan jangankan Allah, dengan ciptaannya saja. Contoh ciptaannya Allah itu lautan. Lautan dengan kita besar lautan, kita nggak ada apa-apanya. Kita dengan gunung, kita juga nggak ada apa-apanya. Oke, itu besar. Yang paling kecil kemarin yang terjadi kejadian apa? Virus. Apa? Virus COVID. Apalagi macam-macam ya, rabies, Ebola. Ini di alam udara ini banyak sekali, mungkin teman-teman kesehatan paham nih. Di sini ada bakteri berseliweran nih. Sekarang pertanyaannya gini, kemarin kita sudah bahas bahwa maunya kita ada di dunia ini, maunya kehendak kita atau kehendaknya Allah? Kehendaknya Allah. Maka mulai sekarang apa ajam hidup kita itu, yaitu apa? Kita sebagai sarana untuk mewujudkan keinginan atau kehendak Allah atau keputusannya Allah. Itu saja. Kenapa? Allah terangkan dalam surat Al-Jariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya apa? Untuk ibadah. Enggak ada yang lain. Tujuan takrif penciptaan manusia hanya untuk apa? Ibadah. Bukan untuk yang lain. Jadi panduannya direct, langsung aja. Direct tujuan, langsung aja ke tujuan apa? Maka jadikan tujuan hidup kita, azam hidup kita setiap detiknya hanya menjadi hambanya Allah, hanya menjadi sarananya Allah untuk mewujudkan kehendak dan keinginan juga keputusan Allah. Oh, ada keputusan Allah? Iya. Ada yang memang idrak tuh Allah, langsung Allah tuh langsung, ibaratnya ya semuanya Allah ya, tetapi ada yang memang Allah berikan kepada manusia untuk memilih, to choice. Ini luar biasanya manusia, karena di makhluk yang paling sempurna, maka Allah berikan kenapa saya tanya, kenapa kita pikir coba, kenapa kita diberi keleluasaan untuk memilih? Fa'alhamaha fujuraha watak, wah, dikasih pilihan, to choice. Kamu mau ingkar, mau bengkok, atau mau yang jujur atau mau yang takwa, dipilih. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita kan baca tuh setiap hari surat Al-Fatihah 17 kali. Ada apa? Ada maliki yaumid. Karena kita nanti akan dimintakan pertanggungjawaban atas pilihan kita. Makanya ketika kita memilih, maka ada yang namanya biiznillah. Beda dengan memang mewujudkan kehendak Allah. Nah, kita udah nggak usah pusing, kita langsung aja. Udah, saya niat semuanya untuk ibadah. Bahkan bekerja pun di dalam teologi Islam itu adalah menjadi rangkaian ibadah. Bekerja loh, yang nyari harta dunia. Nah, cuman memang mari kita kembali mungkin ya
dari segi amanu, dari segi iman kita, dari segi ihsan kita, kita coba koreksi diri kita. Nih teman-teman ojol, Grab, atau teman-teman pedagang, teman-teman pegawai, semuanya yang hadir di sini dan termasuk Al-Fakir, apakah ketika kita mencari nafkah dunia itu semata-mata mencari duit? Kalau niat kita itu seperti itu, selesai sudah. Maka kita hampa, sia-sia. Nggak salah sih, tetapi mengingkari takrif penciptaan kita. Maka harus apa? Maka yang harus kita rubah adalah mesin yang ada di dalam ini. Apa namanya? Kolbu kita atau rohani kita. Kita rubah niat kita ketika awal, saya mau mencari uang, saya supaya ini, enggak. Kita rubah hanya menjalankan perintah Allah atau sebagai hamba Allah, sebagai ibadah. Contohlah kita aplikasi kehidupan nih sekarang. Kita sakit nih, atau kita punya utang, atau kita bekerja termasuk. Kalau orang sakit niatnya nyari sembuh, maka pasti yang dipikirin di otak dia adalah apa? Berobat-obat. Orang yang hutang yang dipikirkan adalah pasti nyari uang untuk melunasi utangnya. Orang yang bekerja pasti niatnya mencari dunia sebanyak-banyaknya untuk dikumpulin. Padahal kita tahu semua yang kita kumpulin, semua yang kita harapkan, semua akan akan fana, akan hilang. Kita ini aslinya dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Ustaz, saya ada kok eksis. Ya kata siapa? Anda, kita semua termasuk saya, ada itu diadakan oleh yang maha ada, yang maha wujud. Siapa? Allah. Wajibil wujud, wujud yang hakiki. Wujud pertamanya adalah Allah. Angka 9 tidak akan ada angka 9 kalau tidak ada angka 1. Satu itu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri, maka Allah ingin dikenal, maka diciptakan alam semesta ini, termasuk sebagai pembimbing yang utama, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur hari ini, selain memang kita juga menghadapi banyak hal dalam akhir zaman ini, maka kita bersyukur menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat lain tuh, termasuk para nabi lain, pengen jadi umat Nabi Muhammad loh. Nah, kita syukuri itu. Maka mari kita sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, nah, kemudian kenapa kita masih tidak bahagia? Kemarin saya sudah sampaikan. Kita koreksi langkah kita. Kenapa kita nggak bahagia? Termasuk kita bekerja, kenapa kita udah begitu harta banyak, sudah berlimpah, kok masih nggak bahagia? Kalau ukurannya bahwa kebahagiaan itu pada titik materi, kuantitatif, maka orang kaya akan lebih cepat bahagia. Kalau ukurannya adalah tahta, maka para raja, para pejabat juga bisa bahagia. Nyatanya juga mereka pusing, tidak bahagia juga. Ya, kalau ukurannya itu, maka orang miskin akan tersisihkan. Tetapi Allah meletakkan kebahagiaan itu bukan pada bentuk materi. Bener nih, cuma teori. Iya, kenyataannya memang teman-teman katanya, contoh ada pernah dia seorang kaya raya, dulu naik jet. Begitu dia jatuh miskin, dia naik sepeda ontel. Apakah dia masih tetap bahagia? Masih tetap dia bersyukur kepada Allah. Nah, itu ukurannya ternyata bukan pada apakah materinya itu banyak atau dikit, ya, kepada dirinya, sejauh mana dia menyikapi itu. Contoh misalnya, saya ke sini naik kendaraan misalnya, ada sahabat saya naik kendaraannya motor, ada yang sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang mobil. Mungkin ada yang mobilnya bagus, ada yang mobilnya sedang dan sebagainya. Tetapi semuanya itu kalau ditanya, kita semua menuju ke arah masjid. Fungsinya kita adalah supaya membawa kita
dari berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, kalau kita berpikir bahwa hanya dengan kendaraan mobil kita bisa sampai ke Asmaul Husna, maka yang lain tidak dianggap. Tapi Allah tidak gitu. Allah memberikan semuanya, yang penting fungsinya itu wujud di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Kebanyakan kita bekerja semua mencari harta, sakit ingin sembuh, ingin berobat. Padahal aslinya kita harusnya ke Allah dulu, pemilik alam semesta ini. Maka kita dididik sama Kanjeng Nabi ketika bangun tidur apa? Bersyukur, mengingat bahwa kita ini hanya makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sangat berkuasa nggak dengan tubuh Bapak Ibu semua, termasuk Al-Fakir? Kalau gitu coba bisa hentikan nggak kedipan mata sehari saja, atau nggak usah kedipan mata, detak jantung 5 menit aja, jantung berhenti gitu. Apa yang terjadi? Itu baru, iya, belum perbedaan tekanan darah arteri dengan mata ini. Bapak Ibu kalau kebayang, kalau tekanannya sama, misalnya katakanlah anggapnya tekanannya 10 bar, sama-sama besar misalnya tekanannya di mata, kornea mata, pembuluh darahnya serabut, kecil-kecil kan. Kalau tekanan sama, jebol nggak mata kita? Jebol. Itu aja kita sudah, ya Allah, diatur betul sebenarnya sehingga kita bisa seperti ini. Bahkan makanan saja yang kita tersaji di depan kita bukan kuasa kita loh. Yang namanya upo tuh beras, nasi, sebelum ada hadir di meja kita, di hadapan kita, itu kan mengalami proses yang panjang, dari mulai ditanam, ya kan, sampai dipelihara, sampai kemudian dipanen pun juga diproses lagi, kemudian diangkut beras itu ke pasar induk, dijual, kemudian sampailah itu kemudian dijadikan ditanak ya, dimasak, dikukus menjadi nasi. Itu berapa juta orang yang terlibat hanya sebutir padi. Allah udah bisa menghidupi dan menggerakkan begitu banyak makhluk hidup. Luar biasa nggak Allah? Baru satu itu. Bayangin kalau kita mesti bayar oksigen, bangkrut nggak kita? Atau Allah tumbuhkan gigi kita itu seperti rambut kita, berapa juta kita mesti ke dokter gigi untuk motong gigi setiap minggu. Ya, luar biasa Allah tuh. Maka kita akhirnya sadar bahwa kehidupan ini hanya Allah hanya bergantung sama Allah. Maka tidak ada kata lain selain kita harus ikhlas. Apa Pak? Ikhlas. Jadi ikhlas itu apa Pak? Mereka kan kita sampaikan, sabar apa Pak? Sabar mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Sholat apa? Sholat adalah menghadap Allah, menyampaikan sesuatu, bacaan sholat dalam bahasa Arab sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kemarin sudah kita sampaikan definisi yang saya sampaikan itu bisa dijalani, harus dijalani. Jadi definisi itu untuk dijalani. Kemarin sudah kita sampaikan. Nah, saya akan sampaikan kira-kira kemarin ilmu sabar yang saya sampaikan, ilmu sholat yang saya sampaikan, ada yang masih kesulitan nggak menjalankan? Sebelum saya masuk ke ikhlas nih, ada kesulitan? Kalau ada kesulitan silakan kita sharing. Ada sulit nggak? Sabar nih, ada yang bisa menjalankan, sudah bisa menjalankan sabar secara otomatis? Kan sabar mampu menerima kejadian apa? Kejadian kan dua, enak dan tidak enak. Kita yang namanya sabar identik dengan kejadian tidak enak. Oke. Mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Sudah bisa dijalani? Ya, saya review ya. Jadi kalau kejadian itu terjadi, maka yang kita lihat bukan kejadiannya. Yang kita lihat apa? Allah pemilik kejadian. Karena dia sebagai pemilik kita, maka wajar kita Allah mengizinkan itu terjadi. Allah mengizinkan sesuatu terjadi pasti dengan maha baiknya Allah. Jadi Allah mengizinkan itu dengan sifatnya yang maha baik, pasti baik buat kita. Persoalan gaib kan kita nggak tahu.
Kemarin kita sampaikan baiknya di mana, bahkan kita sampai akhirnya berkesimpulan ya kalau gitu Allah sangat maha baik ya. Dengan kita Allah memberikan kejadian yang tidak enak, pada hakikatnya Allah itu menolong kita aslinya ya, kan itu jelas Allah yang mendatangkan bencana. Tadi bahkan Pak Imam tadi dia Pak Imam ya, surat di ayat rakaat pertama ya tadi membacakan surat Al-Takabun. Itu jelas banget tuh bahwa Allah yang mengizinkan suatu musibah. Jadi musibah itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah, dan Allah akan memberi petunjuk ke dalam kolbunya. Nah, jadi kalau sudah nurani yang bicara itu pasti benar Pak, karena itu jujur dia. Tapi kalau sudah nafsu beda lagi. Nah, persoalannya ada unsur di diri kita yang kita perlukan di dunia ini, tetapi menjadi kendaraan iblis. Ada di diri kita yang kita perlukan untuk hidup di dunia ini, sebagai alat hidup di dunia ini, tetapi menjadi kendaraan iblis juga. Apa namanya? Nafsu. Bahkan sekelas Nabi, yaitu Nabi Yusuf, beliau mengatakan bahwa cenderung kalau bukan karena rahmatnya Allah, nafsunya itu kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketika dia sama Zulaikha itu loh, karena rahmatnya Allah dia bisa ditolong, terhindar dari perbuatan itu. Dan kita semua juga mengalami seperti itu. Nah, nafsu kita ini harus dididik sehingga menjadi nafsu yang dirahmati Allah, sehingga pada posisi sering kita baca di surah Al-Fajr menjadi nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang. Kenapa? Karena kalau sudah jiwa yang tenang, rodiyah mardiyah. Terus apa? Jannah. Masuk menjadi golongan-golongan orang-orang yang dicintai Allah atau menjadi hamba Allah. Tapi kalau sudah sumum bukmun umyum fahum la yarjiun, pasti nar. Maka tadi di Pak Imam di ayat pertama jelas bahwa sungguhnya orang kafir itu sangat mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah apa saja? Bukan saja Al-Quran, tetapi kejadian pun ayatnya Allah. Surat Al-Qalam. Sungguhnya semua kejadian di muka bumi ini juga ayat-ayatnya Allah. Alam semesta ini ayat-ayatnya Allah. Nah, maka jangan sayang kalau itu dilewatkan begitu saja. Karena apa? Kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ikhlas gimana Ustaz? Ya ikhlas melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena siapapun. Oke, kita misalnya kita kasih ilustrasi. Dalam kehidupan kita katakan punya bos. Bos itu selalu sangat memberi kita, dan kita pun sangat tidak ada yang lain selain dia. Nah, katakanlah bos ini akan menyuruh kita katakanlah membuat suatu laporan. Pasti kita walaupun malam tetap ditaati dong. Tolong bikin laporan, jangan pulang dulu. Karena itu kita melihatnya dia baik, selalu memberi kita harta gitu misalnya melalui perusahaannya. Tetapi hakikatnya kalau kita seperti itu terjebak Pak. Kenapa? Kena tuh akhirnya ayat selama ini kenapa kita nggak bahagia? Ternyata selama ini kita itu tidak ihdinas sirotol mustaqim. Kenapa tidak ihdinas mustaqim? Pasti hidupnya itu iya na'budu dan iya nasta'imnya bukan karena Allah, pasti karena makhluk. Istri dan suami melakukan istri karena dia cinta sama istrinya, karena sayang sama istrinya, nggak salah, tetapi kurang tepat. Juga sama si istri ke suaminya karena suami, dia bikin kopi karena suami. Jangan, kalau kita berbuat sesuatu karena makhluk, kalau suatu saat makhluk itu berubah menjadi jahat, kecewa nggak kita? Nah itu, maka rubah, simple Pak, ikhlas tuh. Bahkan Rasulullah ketika sahabat tanya apa itu ikhlas, Rasulullah cuma begini, apa itu ikhlas? Ini coba gini, apa? Diam. Apa? Yang tahu cuma Allah. Berarti permainannya apa? Di sini. Itulah niat ikhlas. Ketika kita bekerja, ya Allah, niatkan di sini, berazam saya sebagai sarana mewujudkan keinginan Allah. Apa? Bermanfaat di muka bumi ini, kemudian juga menjadi manusia yang dikategorikan sebagai hamba Allah. Maka ketika kita niatnya karena Allah, yang dipandang Allah,
Kalau bos marah nggak ngaruh, bos berubah jadi jahat nggak ngaruh, karena yang kita lihat Allah. Bos mau baik 1000% gitu nggak ngaruh, yang kita lihat hanya Allah. Tetangga kita jahat sama kita, ngaruh nggak? Enggak, ya. Jadi ada orang jadi wali gara-gara tetangga tuh. Iya. Nah, jadi namanya Abu Yazid Al-Bistami itu ketika dia dikerjain sama anak muda tetangganya, saya sini Abu Yazid, sini datang dia duduk. Iya, ada apa? Ah enggak, dikerjain beraling-aling. Akhirnya si pemuda tanya, kenapa Anda mau saya kerjain? Oh enggak, saya nggak mau melihat Anda. Saya hanya melihat Allah, karena Allah merintahkan kepada memberikan dawuh kepada kanjeng Nabi saya bahwa saya harus menghormati tetangga. Kalau saya beriman kepada hari akhir, saya harus menghormati tetangga saya. Saya hanya menjalankan itu. Nggak ada ruginya bagi saya. Nggak ada ruginya. Kenapa? Saya yang dipandang Allah bukan Anda. Anda siapa? Makhluk biasa saja. Nah, itu Pak. Kalau kita sudah berazamnya yang pandangan hati kita itu cuma menatap Allah sebagai Khalik pencipta kita, nggak ada persoalan hidup kita. Maka tolak ukur orang sudah sabar yaitu dia tenang hidupnya. Tolak ukur orang yang ikhlas tidak ada persoalan dalam hidupnya. Tolak ukur orang yang sudah sholatnya khusyuk apa? Dia ingin berlama-lama kepada Allah. Makanya kemarin pelajaran sholat khusyuk, Pak, saya udah khusyuk enggak? Nggak usah tanya. Tolak ukurnya Anda sudah khusyuk, Anda sangat senang dan ingin berlama-lama bersama Allah. Ya dong. Dulu waktu kita mungkin yang masih zaman-zaman jahiliyah, kita masih pada pacaran dulu, istilahnya pada PDKT atau ta'aruf, kita akan lebih senang berlama-lama dengan kekasih kita, betul nggak? Atau sebaliknya. Nah, itu baru makhluk. Harusnya kan sama Allah nggak? Harus gitu. Sekarang nih, terasa nggak Bapak Ibu sekarang ini bersama Allah? Coba dilatih. Rasa itu dilatih. Ya, saya sedang bersama Allah. Allah sedang mengatur kehidupan saya. Allah sedang mengatur ritme tubuh saya, metabolisme tubuh saya, detak jantung saya, kehidupan mata saya. Semua ini Allah sudah. Kenapa? Nah, Allah kan bilang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu yang mengurus kita terus menerus. Apa? Terus? Kalau terus menerus ada jeda nggak? Sadari itu, Pak. Nah, maka ikhlas itu kita berbuat kenapa? Kita ada karena adanya Allah. Kita ada di muka bumi adanya, maka wajar kalau kita, nih metode ikhlas, kita melakukan sesuatu apapun karena Allah, bukan karena istri kita. Istri saya cantik, anak orang kaya, pejabat, enggak ada urusan. Saya melakukan kamu karena Allah. Allah perintahkan saya harus berbuat sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya lelaki adalah yang paling baik dengan keluarganya. Itu tok. Kenapa? Ntar kamu juga pergi kok. Iya kan? Atau saya yang pergi atau kamu yang duluan. Itu tergantung Allah. Anak, jangan terlalu cinta banget sama anak kita. Kenapa? Itu nanti meninggalkan kita atau kita yang ditinggalkan. Kenapa? Itu milik Allah, bukan milik kita. Maka kadang-kadang dalam pendidikan anak, orang merasa, orang tua nih, salah metode. Dia merasa itu milik dia, maka kamu harus ikut papa, kamu harus gini. Enggak salah, tapi kurang tepat. Mereka punya hak jiwa mereka sendiri. Tetapi sekali lagi kita hanya kasih koridor. Ini loh panduannya. Pilihan di tangan kamu. Kita ajak dia berpikir. Maka dari kecil itu dalam konsep Islam, seumur 7 tahun, 8 tahun itu maka dikenakan Quran. Maka 7-8 tahun itu sudah selesai dengan Quran dan Sunnah. Mereka sudah begitu mereka balik di umur belasan, mereka sudah ada dasar pondasinya. Maka cara berpikir Quran itu luar biasa. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi nggak minta apa-apa, cuma bahkan kalau dipikir sahabat pun sampai gregetan tuh, sekelas Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu gregetan.
Cuman satu Allah minta, Rasul minta, jangan kita dilarang diskusi tentang agama Islam dimanapun. Oke, deal. Tapi semua perjanjian dari 1 sampai berapa itu seolah-olah merugikan Islam. Tetapi Rasul cuma minta satu, semua orang tidak boleh dilarang berdiskusi tentang Islam. Apa yang terjadi? Malah itu yang luar biasa. Begitu Futuh Mekah berbalik tuh. Dibayangin coba. Itu apa? Tandanya apa? Allah itu challenge kepada makhluk lain. Ayo carikan Tuhan bandingan kalian. Ayo diskusi. Mana konsep yang lebih nyaman di akal kita? Konsep Anda ketuhanan Anda atau ketuhanan saya? Bahkan ada satu sahabat itu masuk Islam gara-gara ketika diskusi gini di pasar, berhalanya itu jatuh dikuncingi oleh musang. Loh, ini Tuhan saya udah jatuh dikencingin musang nggak ngelawan. Rasa yang pandan wangi itu. Akhirnya dia, bener berarti konsep ketuhanannya Muhammad ini. Mereka nggak memanggil Nabi, tapi Muhammad ini bener konsep Tuhan dia nih. Saya yang salah nih. Itu karena tadi. Kenapa? Rohaninya dibangkitkan. Bayangkan ketika perang Tabuk, itu ada kejadian air yang dipegang di tentara paling depan itu berpindah tangan sampai yang paling belakang itu masih utuh, cuma dijilatin doang gini. Apa konsep yang terjadi? Rasulullah telah merevolusi mental seluruh kaum bangsa Quraisy dan juga Jazirah Arab yang tadinya mental peminta menjadi mental pemberi, yang tadinya nadang menjadi yang di atas, yang tadinya di bawah menjadi di mentalnya luar biasa, dirubah mesinnya itu. Kenapa? Karena dia di sininya bukan karena Rasul juga, tapi karena Allah. Dia merubah penghambaan kepada makhluk berhala, dirubah menjadi penghambaan kepada Tuhan yang hakiki. Nah, kalau kita datang berbuat sesuatu karena something, tipis bedanya. Kalau kata guru saya itu syirik khafi. Apa? Syirik yang halus. Hati-hati. Kalau kita berbuat sesuatu, saya berbuat sesuatu misalnya karena istri saya, ya sudah kena syirik khafi. Kenapa? Tidak tepat iya na'budu wa iya nasta'in. Makanya saya sampaikan bahwa 3 hal kita sampaikan dalam sholat. Pertama, doa, puji-pujian kepada Allah, doa dan pernyataan. Sekarang kita bertanya, kenapa surat Al-Fatihah ya 7 ayat berulang-ulang kita suruh diulang setiap hari 17 kali minimal di luar sholat sunnah nih? Ada apa di situ? Ini sekaligus pendalaman ya, pendalaman sholat yang kemarin nih. Ya, jadi nanti kalau ditanya, Pak saya sudah belum? Tolong ukurnya Anda mau senang berlama-lama bertemu Allah atau tidak. Kalau masih pengen cepet-cepet, belum musuh. Ukurannya itu Al-Baqarah 45. Kita senang. Tanda senang apa? Ketika azan itu kira-kira kita ngeluh atau kita gembira? Kalau Nabi Muhammad SAW ketika azan malah suruh, belum azan nih Bilal, ada Bilal cepetan azan nih, cepetan sholat, gembirakan saya dalam sholat. Coba ini sekelas Nabi itu, kita kira-kira kalau dengar azan gimana? Hayyalah sholat, tak dulu tanggung. Hayyalah falah. Padahal jelas tuh, ketika setelah Anda mendirikan sholat, maka mendapat apa? Kemenang alfat. Maka generasi awal, ashabul awal itu generasi sholat. Karena mereka bukan sekedar mengerjakan, menggugurkan kewajiban, tapi mendirikan sholat. Sehingga sholatnya apa? Daim. Nah, orang yang berbahagia itu ketika dia ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Di ujung ayatnya siratal ladzina an'amta. Jadi jalan untuk orang-orang yang diberi nikmat. Pertanyaan, orang beri nikmat bahagia atau susah? Bahagia. Nah, tinggal kita koreksi. Kita ihdinas siratal mustaqim enggak. Kenapa? Sebelum ihdinas siratal mustaqim ada iya na'budu wa iya nasta'in. Apakah dalam setiap kejadian hidup kita bergantung sama Allah enggak? Kita
niatnya ibadah kepada Allah atau ibadah kepada harta, atau ibadah kepada makhluk, atau ibadah kepada kedudukan, atau kalau di dunia kampus saya ibadahnya karena gelar. Loh iya, banyak yang kejebak Pak. Mereka terjebak di menara Gading. Padahal gelar yang paling tinggi setelah hidup apa? Husnul khotimah, bukan profesor. Ketika habis husnul khotimah pun juga kita kira-kira golongannya yang mana nih? Ya kan? Yang ulaika muqarrabun, apa mukmin, apa muklisin, apa muhsinin. Kalau buka surat Al-Ahzab tuh ya, itu surat Al-3 tuh, kita mau gelarnya apa? Soimin, kita dapat gelar dari Allah. Kira-kira gelar kita apa tuh di depan mata Allah? Kenapa? Itu Allah yang memberikan, bukan kita. Kita dikatakan muhsinin, Allah yang ngasih. Tapi apakah kita mukmin? Nanti dulu. Jangan-jangan kita selama ini bukan la raiba fiha hudalil mutakin, tapi raiba bener. Kenapa? Loh, setiap kejadian kita yang dibikinnya makhluk, bukan Allah, bukan Al-Quran. Coba kita rubah niat kita. Ya Allah, saya nge-grab, saya bekerja, saya apapun bentuk aktivitas kita, bismillah karena Allah Ta'ala. Padahal sebenarnya Nabi sudah memberitahukan setiap perbuatan yang dimulai bismillahirrahmanirrahim tidak tertolak. Mahuwa bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu tinggi banget nih bismillah. Saya ini bismillah alhamdulillah udah cukup sebenarnya. Hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim bermakna dengan kalau sekarang ya dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Tapi artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita ada nggak di situ? Saya nih minum bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak kita di situ? Atas nama Allah. Terus saya misalnya MC, tuan rumahnya misalnya Pak Yanis misalnya, atas nama Bapak Yanis silakan dicicipi hidangan. Aslinya tuh Pak Yanis yang minta Bapak Ibu mencicipi atau saya MC? Pak Yanis kan. Kalau kita atas nama Allah, aslinya siapa? Allah itu. Allah punya hukum sunatullah. Kalau kita minum karena ingin menghilangkan haus, itu pun kena syirik khafi. Saya haus minum, iya betul, tapi kena di situ. Ya udah bismillahirrahmanirrahim. Maka dicegat sama Nabi Muhammad SAW, setiap sesuatu baca minimal bismillahirrahmanirrahim. Itu cerdasnya Islam. Dia tahu umatnya tuh sering lupa. Maka sebelum melakukan sesuatu, dicegat dulu di situ. Nah, harusnya nggak usah gitu, sebelum baca bismillah kita udah pasang di dalam diri kita niat, ya Allah, saya mau minum bismillah, minum air ini hanya mewujudkan saranamu sebagai perwujudan saranamu. Hukum sunatullah kan sarana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ketika minum itu menjalankan hukum sunatullah, bukan karena aus. Sampai segitunya, Pak. Selama ini kan nggak aus saya minum. Betul nggak? Bapak Ibu, makan saya lapar. Betul nggak? Salah. Memang perintahnya berhentilah makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Tetapi sebenarnya di balik itu apa? Kita kembali ke tarif kita, bahwa kita diciptakan hanya untuk ibadah. Maka kembalikan niat bahwa kita makan karena Allah. Kalau kita makan karena makhluk, pasti makannya rakus. Contoh aja, buka puasa. Ayo. Asal ngeliat, kolak, itu es buah, itu. Kalau bahasa Betawi mah lapar mata ya, Ustaz ya. Iya, Pak. Kalau di warung Betawi orang Betawi ada lapar mata. Jadi apa aja pengen tuh. Itulah nafsu. Nafsu itu kalau dilepas seperti kuda liar. Tapi kalau dikekang, itu. Jadi konsep Islam mendidik manusia untuk menghamba kepada Allah itu luar biasa. Kalau selama ini kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, kena ayat tuh, iya na'budu wa iya nasta'in. Kenapa? Pernyataan itu harus diwujudkan dalam sholat, dan di luar sholat. Makanya kalau kita mau hidup bahagia, kita harus selalu berada ihdinas siratal mustaqim setiap saat. Kenapa? Kita tahu setiap saat pun Allah mengurus kita. Berarti setiap detik kehidupan kita
itu Allah terlibat. Selama ini kita kurang bahagia karena kita tidak melibatkan Allah dalam tanda kutip ya, quote to quote, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melibatkan nafsu kita, ego diri kita, melibatkan makhluk di sekitar kita. Nggak salah, wajar karena manusia setiap hari ketemunya yang kelihatan. Tapi konsep Islam tidak gitu. Ia menggerakkan seluruh yang kelihatan ini adalah yang tidak kelihatan. Itulah yang namanya rohani, yang namanya goib. Makanya di dalam Al-Baqarah sesungguhnya siapa orang yang bertakwa tuh? Kan jalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ayat selanjutnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ayo, bagi orang-orang rasionalis silakan lawan itu. Saya challenge. Kalau kenapa kita harus beriman kepada yang goib? Karena Allah sendiri maha goib dan Allah menciptakan yang namanya alam goib dan menciptakan makhluk. Nah, banyak kan orang terjebaknya, wah kalau bicara goib bicaranya hantu, kurapat, wah segala macam. Itu kerjaan iblis. Anda disisupi pikiran itu. Kalau bicara goib pasti gitu. Enggak. Yang goib itu Allah sendiri maha goib. Kemudian ada alam goib, ada makhluk goib, ada berita goib. Lebih besok ntar nih 1 jam aja kan masih goib nih. 1 jam kita mau terjadi apa? Tahu nggak? Kan nggak tahu. Goib. Oke, rasa. Oke, bentuk rasa kayak apa? Ada yang bisa mewujudkan bentuk rasa manis? Tunjukkan pada saya. Rasa manis adalah nggak ada kan? Rasanya kamu rasakan gitu. Oh, manis itu paling kemampuan kita paling nih kalau dikasih kemampuan bawa gula, air panas, teh atau kopi diaduk. Nah, itu. Rasa. Maka rasa itu bagian daripada rohani. Kunci dalam sholat ketika rasa Anda merasa dilihat Allah atau merasa melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, turunkan merasa dilihat Allah. Ketika takbir Allahu Akbar, maka jangan lupa tumak nina. Setiap perpindahan gerak tumak nina, berhenti sejenak. Saat berhenti sejenak, yang kita pikirkan apa? Saya sedang menghadap Allah atau saya sedang dilihat Allah. Nih sekarang, kalau itu dilatih di luar sholat, setiap saat kita dilihat Allah, setiap saat kita menghadap Allah. Itu dari sholat subuh ke sholat johor, kita kira berbuat jahat sungkan nggak? Pas iya Allah ngeliat terus nih. Ngeliat cewek cantik, iya Allah ngeliat terus nih. Ngeliat HP, Allah scroll. Iya kan? Mau jempol kita nih misalnya ada yang mancing kita buat gibah, saya kan belum tabayun sama orang ini, kok orang ini sudah memfitnah, kita nggak tahu. Kalau itu benar jadi gibah, kalau dia tidak benar menjadi kalau kecuali kita kenal sama orangnya langsung. Makanya setiap detik kehidupan kita, coba yuk kita niatkan ikhlas ibadah kepada Allah. Caranya gimana? Ajamkan dalam hati. Oke, sebelum terakhir saya kasih oleh-oleh. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu makin senang sama Allah. Rawahu at-Tirmidzi. Kalau Rasulullah SAW bersabda Rasulullah, barang siapa yang menjadikan azamnya akhirat sebagai azamnya tujuannya, maka Allah akan memberikan kekayaan di hatinya. 1. Kedua, memudahkan urusannya di dunia. 2, ya kan? Kemudian apa? Dikumpulkan keluarganya. Jadi urusan keluarga dia selesai dan dunia hatinya kaya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang niatnya azamnya menjadikan dunia sebagai idrahnya, tujuannya, maka Allah akan memberikan dia kemiskinan, fakir, kurang terus, padahal dia triliunan tapi rasa kurang terus. Kemudian mempersulit urusan dunianya, kemudian apa yang didapatnya cuma apa yang diinginkan. Misalnya kalau kita niat kerja, nih contoh niat kerja, saya biar dapat gajian di akhir bulan.
20 juta misalnya. Ya sudah, dia hanya dapat itu. Yang kedua, dia merasa kurang, dimiskinkan sama Allah. Yang ketiga apa? Urusannya nggak beres-beres. Ada aja yang bikin dia sibuk. Wah, ada aja. Perhatikan, kalau Allah menghendaki kita dalam kebaikan, maka kita akan dikasih sesuatu yang tadi, hal-hal yang nggak enak tuh sebenarnya. Iya dong. Contoh, Sabtu Minggu misalnya saya harus mestinya golep main dengan realisasi bisnis saya misalnya, dengan transaksi sekian miliar, saya harus ikut kajian. Kehilangan dunia nggak? Ya biarin. Kalau kita sudah berajam memang Allah lebih kaya daripada itu. Gampang, karena yang menetapkan rezeki kita juga Allah. Sehebat-hebatnya kita mencapai rezeki, kalau memang hak kita cuma secangkir teh, ya, secangkir teh, nggak bakal ketukar. Bapak Ibu bekerja nih, rezeki itu akan menghampiri Bapak Ibu masing-masing. Allah sudah tetapkan masing-masing ukurannya, masing-masing mijannya, nggak bakal ketukar. Bahkan takdir baik dan buruk itu tetap terjadi pada diri kita, walaupun kita menolak misalnya. Tetapi ada juga excuse, ada, nanti kapan-kapan kita bahas kenapa itu bisa berubah. Ya, itu canggih, tinggalkan kita berbaik sama Allah. Iya kan, kalau Allah bilang ya Allah izinkan mah apa, ini harusnya lewat, ini kok diperpanjang misalnya. Ada itu, harusnya saya udah lewat nih dari kemarin misalnya. Oke. Baik, sementara itu dulu saya kasih buka sesi pertanyaan untuk kajian kali ini sebelum kita lanjutkan yang lebih detail. Silakan kalau ada yang bertanya untuk. Oke, silakan, Pak. Saya izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini bukan pertanyaan, Pak Ustaz. Saya sedang diskusi dengan Ustaz. Begini Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz bilang bahwa kita lahir di dunia ini dengan ciptaan Allah. Tapi Bapak ujungnya terakhir tadi masih jauh minta pertanggungjawaban. Kalau kita dilahirkan di dunia kan kehendak Allah. Kalau seandainya kita tidak baik jangan dilahirkan Pak. Kenapa kok kita minta pertanggungjawaban? Ini sedikit diskusi aja Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz bilang kebahagiaan. Kebahagiaan ini saya teringat waktu 47 tahun yang lalu saat masih belajar Pak. Kebahagiaan itu adalah kekayaan berkeinginan. Itu ada Smith Pak, ahli ekonomi, ada Smith, ahli ekonomi klasik. Dengan catatan kekayaan itu dicari dengan yang halal banyak. Keinginan untuk beribadah kepada Allah yang baik-baik itu Pak. Itu kalau dia ada yang Bapak masuk kebahagiaan di sini apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya jawab yang urusan keinginan dulu ya. Nah, baru nanti yang prinsip. Kalau Bapak punya keinginan untuk bahagia nih, punya keinginan misalnya punya Alphard, baru Bapak merasa happy. Punya Alphard, punya rumah, punya apalagi istri cantik, katakanlah 3 keinginan Bapak. Tapi saya cuma 1 keinginan saya, menjadi hamba Allah. Kira-kira dengan banyak keinginan, dengan 1 keinginan lebih cepat mana bahagianya? Gimana Pak? Dengan 1 keinginan, dengan banyak keinginan lebih banyak mana cepat bahagianya? Saya gini, pagi-pagi saya hidup saya udah bahagia. Oke, itu pertama konsep saya. Nah, terus Bapak. Keinginan itu dibangun dengan kekayaan. Kalau seandainya keinginan kita lebih besar daripada kekayaan, itu lunasi namanya Pak, itu kayaan gitu Pak. Jadi kita harus membangun, maksud saya keinginan itu keinginan yang untuk beribadah kepada Allah. Oh iya. Maksud saya itu Pak. Iya. Yang Bapak maksud kebahagiaan di sini apa? Kalau orang tidak punya kekayaan, dia tidak bisa juga keinginan Pak, sesuai dengan penghasilannya ya Pak. Iya. Terima kasih. Baik,
Ya tadi makanya saya bilang bahwa kalau materi itu menjadi sumber kebahagiaan, kan tidak. Kan saya bilang tadi di surah Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, yang menjadikan kita diberi nikmat, itu bukan karena kita hebat dan sebagainya, karena ihdinas siratal mustaqim tadi, Pak. Kalau Bapak di dalam hidup ini on the track ihdinas siratal mustaqim, maka mesti an'amta alaihim. Ya. Kenapa? Pasti hidup Bapak iya na'budu, iya nasta'innya bukan kepada makhluk. Pasti Bapak akan merasa maliki yaumiddin, karena Bapak setiap perbuatan diminta pertanggungjawaban, karena Bapak diberi akal. Hewan ada akalnya? Diminta pertanggungjawaban enggak? Enggak. Kita dikasih akal plus, ada plusnya, nafsu. Maka Islam datang memberi konsep tentang bagaimana nafsu yang dirahmati, bagaimana akal yang diberi petunjuk oleh hidayah. Ada akal yang tidak berunjuk, ada. Buktinya apa? Banyak kerusakan di muka bumi karena apa? Nafsu dan akal yang ngaco. Pak, di Yordania, nih naudzubillah min dzalik, di Yordania LGBT sudah sah. Ayo, mengapa? Salah atau benar? Dari sisi hukum sunatullah salah. Ini Bapak belum saya challenge nih. Kita diskusi ya, Pak. Kenapa diizinkan? Orang bunuh diri itu izinnya Allah atau maunya dia? Allah sekali lagi menciptakan manusia di muka bumi ini bukan karena ingin manusia itu dimasukkan neraka. Tidak mungkin. Buka surat An-Nisa ayat 40. Sekecil jarah pun Allah tidak ingin menganiaya hambanya. Bahkan kalau hambanya berbuat sekecil jarah pun Allah lipat berkali lipat. Allah balas dengan berlipat ganda. Itu Allah. Nggak ada ceritanya Allah menciptakan manusia nanti dimasukkan ke neraka. Nggak ada itu, nggak ada konsep itu. Kenapa? Makanya Allah datangkan nih petunjuknya Nabi Muhammad SAW dan Quran dan sunnahnya. Contohin itu. Kalau nggak ketemu Nabi, ya udah itiba tuh ulama yang bagaimana? Nah, ulama yang takut sama Allah. Itu. Nah, jelas ya? Oke. Jadi Islam itu luar biasa, Pak. Jadi Islam itu luar biasa. Karena itu, ayo kita sama-sama. Silakan bagi yang ikut tarekatnya, yang ikut silakan dengan aplikasi masing-masing. Tetapi satu. Contoh, Pak, saya sekarang lagi ngamalkan jikiran Asmaul Husna. Silakan karena masjidnya Asmaul Husna. Saya baca Ar-Rojak 10.000 kali, silakan. Tetapi ingat, atau saya baca sholawat sekian ribu kali, silakan. Tetapi kalau niatmu dunia, selesai. Maka saya berdoa, ya Allah, mampukan saya untuk selalu mencintai dan menyayangimu ya Allah. Dan juga beri juga saya kemampuan untuk selalu mencintai dan menyayangi kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Itu ketika saya baca jikiran mau berapapun niatnya saya apa? Karena saya hauk cinta. Kenapa bisa cinta, Pak? Karena saya tidak melihat yang paling baik selain Allah. Istri saya sementara cantik di awal, cantik siapa? Kayak Arab, mancung. Tapi udah tua keriput juga. Fana sementara. Oke? Harta, saya pernah pada posisi yang paling tinggi, yang sekarang dipegang Ahok misalnya. Ya, teman-teman yang berdiri oil and gas pasti kenal saya. Itu. Tapi buat apa? Ya kan? Sementara jelas tuh hadisnya, kalau Allah menghendaki hambanya dijerumuskan, disibukkan dengan seluruh tadi loh hadis tadi. Isinya pokoknya masalah dunia semua. Waduh Pak, bahaya nih. Biasanya malam Jumat kita baca
tak yasinan segala macam, ini malam Jumat malah di Singapura, di mana, aduh ini kurang bahaya nih. Maka apa-apa yang sudah kita menjadi niat kita, balik, rubah haluan kita, ajam kita hanya untuk Allah, tujuan kita hanya untuk Allah. Kemudian apa? Maka Allah janjikan. Nah, ini yang terakhir nih. Selain dikayakan, selain kemudian dibereskan masalah rumah tangga dan kehidupannya, nih yang paling terakhir nih. Dan saya udah buktikan. Dunia akan datang bersimpuh di hadapan kita. Tolong dong pakai dong. Dunia datang di kaki kita. Loh iya, Ustaz, udah lama nih ngambil. Ini kami ada stok 2 triliun. Dong diambil. Hah? Saya udah nggak posisi di situ. Pak, tolong Pak, ini kita dipakai duitnya. Nggak. Udah nggak di situ saya orientasinya. Nah, dunia datang menghamba, minta dipakai, minta digunakan untuk kita. Tuh, dahsyat nggak? Kenapa? Karena kita bersama Allah yang Maha Pemilik dunia. Gimana nggak dunia tunduk sama kita? Kemarin Pak, calonnya RW saya Pak. Pak, Ustaz, ikut RW? Enggak. Berat. Presiden aja udah puyeng. Ini RW, berapa penduduk ini RW? Ada 1.200. Nah, itu baru manusia. Nanti di yaumil akhir saya dihisap 1.200 orang. Kelenger saya. Saya sama keluarga saya aja ngeri, apalagi saya juga jamaah nih, ilmu saya sampaikan, kemudian saya salah menyampaikan, kelenger saya. Berapa orang di sini? Gitu, salah menyampaikan, neraka kan urusannya. Iya, Pak. Saya udah berjanjian nih para aulia nih, nggak tahu yang percaya sama aulia nggak. Para aulia bilang, nih pedangnya di ujung lehermu. Kalau kamu salah nyampaikan, orang jadi sesat, selesai. Oh, saya nggak mau, saya pengen jadi golongan syuhada ya. Saya, lo ya, nanti kapan-kapan kita buka tuh masalah kehidupan setelah ini. Oh, setelah ini ada kehidupan apa sih? Tadi alladzina yu'minuna bil. Ya, nanti kapan-kapan next ya. Apa itu? Biar nanti ternyata kita akan itu. Oke? Ada lagi, Pak? Cukup ya? Oke, yang lain silakan. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau perbuatan yang terjadi di dunia ini adalah yang dengan perbuatannya, tapi kejadian itu siapa yang mengizinkan? Nah, saya ingin dia tanyakan, kenapa Allah memberikan izin untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan Allah itu sendiri, sehingga sampai saat ini banyak terlihat ya makin banyak izin Allah terhadap perbuatan yang Waalaikumsalam. Wah, itu bagus pertanyaannya. Oke, sebelum saya ke sana, kira-kira kalau Bapak punya kakinya kanan semua mau? Tapi Bapak kakinya kanan toh? Kan Bapak kamu kanan kiri ya. Kalau Bapak kakinya cuma kanan aja, dua-duanya, kira-kira gimana jalannya? Allah bisa menciptakan manusia seluruhnya taat, bisa, tidak mengurangi juga ke maha dermawannya Allah. Tapi juga bisa kalau seluruh dunia enggak taat sama Allah, tidak mengurangi kemuliaannya Allah. Karena Allah akan membuktikan kepada diri kita bahwa itu maha adil, maha pengampun. Paham ya Pak ya? Kita mengimani Allah. Allah itu maha sempurna. Maka ada sifat yang tadinya maha pengampun, maha adil. Kalau orang-orang yang maksiat itu bertobat, maka kalau bisa katakanlah semua ini taat, kira-kira sifat maha pengampunnya Allah nganggur nggak? Kan nggak mungkin. Allah maha pengampun, ya harus berlaku hukum Allah. Maha pengampunnya harus wujud. Itu Pak. Hidup ini siang malam, laki perempuan, baik buruk. Hikmahnya ada perbuatan-perbuatan kayak gitu. Makanya Allah izinkan iblis menggoda. Tetapi satu nih, tahu nggak sumber dari itu? Iblis. Biarin aja, nggak apa-apa. Saya buka rahasianya, biarin. Nanti kapan-kapan kita buka pengaruh iblis terhadap kehidupan. Ingat ya Pak DKM, kita
akan bahas pengaruh iblis terhadap sumber daripada masalah kan dia nih. Dia menggunakan kendaraan yang namanya nafsu yang beredar di dalam aliran darah kita. Contoh, saya pernah nangani seorang LGBT. Saya tanya, maaf Ustadz, saya terjebak di dalam tubuh yang salah. Pret! Pret, saya bilang. Di dalam diri kamu tuh, itu ada belis yang menyamar, yang membuat kamu seperti itu. Kamu merasa terjebak. Perasaan di dalam kan? Kan jelas. Yuwas wisu pisudu rinas. Dia bersembunyi, Pak. Oh, pintar iblis. Tapi Allah ingat, saya izinkan iblis, tapi satu. Ya Allah, saya akan menggoda seluruh manusia. Ya, silakan. Karena saya sudah terkutuk, saya akan hasung manusia. Di surat Al-Hasan tuh. Dan surat Al-Qasas, saya akan orang anak Adam menjadi maksiat, memandang indah perbuatan itu. Silakan, kata Allah. Tuh, Allah sudah izinkan. Tapi ya Allah, nah ini canggihnya. Padahal ini dari iblis kan. Kecuali hamba-hambu yang muklisin. Pertanyaan tadi itu dari dialog iblis dan Allah ya. Itu kan dari iblis kan. Tapi dia bocorin sendiri. Satu orang yang nggak bisa digoda, siapa? Tadi apa? Muklis orang yang ikhlas apa? Melakukan sesuatu karena bersama karena dia sadar saya ini minallah, maka saya melakukan ini karena ilallah. Karena ujung pada itu apa? Ridallah. Maka rahmatnya Allah, kasih sayang Allah ada tercipta siang malam, ada kejadian baik dan buruk. Dikatakan baik karena apa? Ada contoh yang buruk kan? Karena Allah punya sifat maha baik dan maha adil dan maha pengampun. Itu hikmahnya, Pak. Sehingga kalau orang itu bertobat, berlaku maha pengampunnya Allah. Kenapa? Rahmatnya Allah lebih luas dibanding siksaannya Allah. Allah akan menunjukkan itu kasih sayangnya. Itu kalau tersentuh luar biasa, Pak. Luar biasa. Bapak bayangkan, ada 2 riwayat ya. Satu pembunuh. Ini Nabi yang menyampaikan kepada sahabat. Yang satu pelacur. Sepanjang hidupnya pelacur itu berbuat maksiat nggak? Tapi satu perbuatan ikhlas, dia memberi minum anjing dari sepatunya. Karena Allah Ta'ala, selesai nggak seluruh perbuatan dosanya? Ikhlas itu sebenarnya ekuivalen dengan tidak terhingga, Pak. Kalau sudah tidak terhingga, beres nggak perbuatan? Diampuni sama Allah? Itu rahasianya. Hikmahnya apa? Contoh di Palestina dibantai kan habis tuh si Israel. Allah izinkan terjadi. Iya. Semua di dunia ini pasti izinkan. Tetapi apa? Bagi teman-teman Palestina itu adalah anugerah. Harusnya kita ngiri apa? Dia cara tersingkat masuk surga tuh. Kenapa? Dia berjihad fisabilillah. Kita juga sama. Oke, kita kondisi aman. Apa jihad kita? Nafsu kita lah minimal. Syukur-syukur orang-orang yang lapar di sekitar kita. Satu suap bagi orang yang membutuhkan lebih baik daripada 1000 sholat malam. Satu suap nih. Maka wajar ketika Ar-Ra'aital Laji surat Al-Maun, sungguhnya kalian mendustakan agama. Kok mendustakan agama? Pertama, ya, tidak peduli dengan anak yatim, tidak memberi makan orang yang miskin, dan sholatnya saun 3 loh. Oh, itu Pak. Jelas Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih. Baik teman-teman, kalau memang ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup, ada mungkin yang lain? Sebelah kanan, ibu-ibu ada? Bu, jelas Bu? Oke, jelas ya. Jadi kalau ibu membuat kopi, itu karena Bapak atau karena Allah? Karena Allah tuh. Melayani Bapak siang malam, sengklek. Itu karena Allah atau karena cinta nafsu sama Bapak? Karena Allah. Bapak melayani ibu juga. Karena nafsu sama ibu atau karena Allah? Karena Allah. Kalau karena nafsu sia-sia, capek ada ya. Oke, mulai sekarang kita bekerja. Niatnya apa? Mewujudkan ibadah atau menjadi sarana Allah untuk mewujudkan keinginan Allah, bermanfaat bagi umat. Nanti saya kapan-kapan saya buka tentang korelasi dengan jariah. Keren kan? Jariah. Bisa. Jangan salah, semua punya kesempatan untuk menjadi jariah. Oke, saya kira itu saja.
lebih kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan. Walakum minkum wabillahi taufiq hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita qatur masjid subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah.